Oke, kembali lagi dengan saya Erik ya. Kemarin saya ada kesibukan ya keluar kota, jadi saya baru sempat buatin market insight. Nanti ini saya akan uploadkan ke YouTube ya. Jadi market pertama yaitu DXY ya. Kenapa DXY? DXY itu cukup mayoritas ya beberapa major pair, kebanyakan counter trade counternya ke DXY ya, atau USD seperti Euro USD, XAU USD, bahkan sampai GBP USD. Jadi kenapa saya ambil patokan dari indeks dolar? Dari indeks dolar sendiri, DXY sendiri kemarin ini tanggal 4 ya. Tanggal 4 hari Selasa lalu di tanggal 5, 6, 7 ya, ada news NBP ini membuat pergerakan naik signifikan. Jadi secara tren masih tren kenaikan. Jadi USD ini masih kuat naik. Kemungkinan masih ada potensi naik sampai ke high sebelumnya yang di atas ini sekitaran 144.800. Jadi untuk indeks dolar masih kuat ya, masih naik. Jadi ini kemarin koreksi, nggak sampai fill imbalance di sini, hampir dekat ke zona demand sini, lalu bergerak naik. Jadi ini udah bergerak naik sekitaran ini, lalu ini masih ada potensi bergerak naik sampai ke atas sini. Kalaupun turun, hanya mencoba retest ke zona demand kecil ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi secara overall untuk indeks dolar sendiri masih tren naik. Lalu untuk USD Kanada ya, tadi kebetulan ada yang tanya ya, kalau nggak salah Pak Satrio tanya untuk analisakan USD Kanada. Untuk USD Kanada secara trennya juga sama ya, dari daily ini pun masih kenaikan. Nampak ini kemarin di tanggal 13 September lumayan impulsif ya, ini gerakan yang sangat cepat. Ini kalau nggak salah saat CPI atau FOMC pergerakannya cepat. Lalu ada penurunan, ini sebatas koreksi. Saat ini udah seperti indeks dolar ya, ini udah naik. Lalu hari Senin ini market lagi ada libur ya untuk di New York ya, atau US dollar ya. Jadi lebih ke sideways. Saya pindah lagi di time frame H4. Nah, bisa nampak di time frame H4 dari sejak kemarin waktu NPP pergerakannya hanya sebatas ini. Jadi ini lebih sideways. Harga masih potensi naik. Ini kalaupun kenaikan sampai segini ya target pertama. Lalu kalaupun penurunan hanya sebatas koreksi ya. Di sini ada zonanya demand, di sini juga ada. Ya tunggu aja, bisa jadi ini kalau sell hanya counter trend untuk koreksi aja sebelum melanjutkan kenaikannya. Karena secara tren besar untuk USD Kanada sendiri masih tren naik. Lalu di sini saya ada satu posisi ya di bawah sini dengan PP open, sisa lot kecil. Jadi saya tunggu retest agak ke bawah, kemungkinan di sini 1.34 ya, bisa cari peluang buy. Jadi saya tunggu dulu, kalau harga saat ini lagi di atas, saya lagi wait and see. Tunggu aja koreksi, mengetes zona yang di sini, cari peluang buy. Ini untuk USD Kanada. Jadi bisa jadi masih melanjutkan kenaikannya sampai ke high sebelumnya yang di sini. Ini untuk USD Kanada sendiri. Lalu untuk di gold, di hari Kamis saya ada sell, ini udah running profit ya, ini saya udah buat TP-nya open karena saya tahu secara trennya masih tren penurunan. Dari berhubung indeks dolarnya masih naik ya, masih naik, kemungkinan untuk gold sendiri masih ada potensi turun sampai ke bawah sini. Lagian di sini ada imbalance, di sini juga ada imbalance. Kemarin hari Jumat malam saya ambil posisi sell, kena BOP ya, close partial kena BOP, lumayan turun lebih dalam lagi. Di sini udah fill imbalance ya, ini udah mulai fill imbalance. Jadi secara tren besar masih penurunan, masih ada potensi turun. Nampak di sini ada zona ya, di sini ada zonanya resistan sebelumnya. Ini ada zona resistannya. Yang ke breakout, kemungkinan bisa jadi sampai di sini ketahan melanjutkan kenaikannya seperti ini. Tapi secara overall trennya masih tren penurunan ya, penurunan. Jadi kalau ini ambil TP-nya dikit aja, bisa jadi ini juga ada support yang tertembus juga yang di zona yang ini.
Jadi bisa jadi ini sampai ke harga sini, naik dulu baru melanjutkan penurunannya. Ini untuk dolar gold ya, gold SAU USD. Karena secara trennya masih tren penurunan ya. Ini dari penguatan dari hari tanggal 5 ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini ada penurunan. Jadi secara tren masih penurunan. Lalu untuk Australian dollar, kenapa saya ambil buy GBP Australian dollar barusan ya tadi di sini saya bukain di sini GBP Australian dollar saya risiko 0,5% karena saya lihatnya dari AUD ini. Dari AUD sendiri tren untuk dolar kan masih menguat, jadi kemungkinan masih ada potensi penurunan sampai bawah sini. Ini untuk AUD USD. Lalu saya pindah lagi di time frame daily. Di daily di sini udah ke breakout ya, ke breakout low sebelumnya. Jadi saya ambil negatif korelasinya yaitu GBP Australian Dollar. Di H4 sendiri kemarin ini lumayan sideways ya, pergerakannya sideways. Di sini udah ke breakout ya, di sideways. Lalu di sini adalah zona support sebelumnya. Kebetulan ini juga pas di low daily ya. Low daily. Ini udah ke breakout, maka ini bisa jadi retest dulu sebelum melanjutkan penurunannya. Bisa ambil cari sell di sini ataupun di atas ini sebelum melanjutkan penurunannya. Ini untuk Australian dollar. Lalu GBP Australian dollar saya baru ambil posisi buy. Kenapa? Kemarin saya ada sell yang udah swing, udah ke TP, belum sempat saya buatin videonya ya. Di sini dari weekly ini udah fill semua imbalance dari weekly. Di sini adalah zonanya demand di weekly. Lalu turun, respect banget dengan zona demand di weekly, lalu meninggalkan week yang panjang seperti ini. Lalu dari daily, sama juga dari daily, ini yang kemarin ya, ini dari daily udah ke breakout ya. Ini adalah zona supply yang ke breakout, retest kemarin saya cari peluang buy. Lalu di H4 juga sama, di H4 di sini membuat high turun koreksi, sempat sideways dulu, seperti negatif korelasi, seperti AUD USD tadi. Di sini ada zonanya demand ya, di sini. Oke. Lalu saya buka di H1, nah di H1 di sini ada zona resistan minor ya, ini sempat sideways ya, jadi sempat ranging di zona yang ini. Saya kasih warna clear. Ini sempat sideways, ke breakout sedikit, retest saya lihatnya dari M30. Di M30 nampak ini cross candle price action-nya udah valid ya, valid bullish. Saya ambil posisi buy, resiko yang kecil aja 0,5%. TP-nya saya buat di level di sini. Stop loss sendiri saya buat di bawah zona yang ini sekitaran 60 pip ya. 60 pip ini adalah key level dari H4 bisa nampak. Nah, yang di sini di H4 ini adalah zona resistan dari H4 dari higher time frame. Jadi itu untuk swing trade saya. Kalau untuk intraday saya yaitu dari sini. Ini TP saya akan close partial waktu dekat harga mendekati di sini 1.76.200. Ini TP1 saya atau checkpoint saya yaitu berikutnya yaitu di sini 177. Ini untuk GBP Australian Dollar. Saya sekalian buat recap trading ya, yang kenapa saya ambil peluang buy untuk GBP Australian Dollar ini. Ini dapat restore 1/4,5 ya. Jadi nanti harga dekat sini saya close partial, sisanya hold sampai sini. Kalau mau breakout lagi saya akan hold sampai TP sini. Jadi hitungan saya ini kalau nge-breakout harga bergerak, market bergerak sampai di sini, hitungan saya ini market memberikan bonus buat saya. Oke, sekian aja beberapa market insight saya yaitu dolar, USD Kanada, XAU USD, atau gold, dan juga Australian Dollar. Jadi sekalian recap trade yang GBP Australian Dollar ini. Saya izin stop record dulu. Jika kalau ada yang mau ditanyain, silakan diisi di kolom komentar. Stop record.